Oke, bicara masalah potensiku lanjutkan karirku. Apa yang melandasi Pak Andika mengangkat tema ini? Ya, jadi yang menjadi titik bahasan awal dari kenapa kemudian potensi itu yang menjadi titik penting dalam kita melejitkan karir. Jadi sederhananya begini Mas Diril. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan karir, saya dulu pernah berkarir juga, mengalami ketika sedang ada di posisi yang di atas masih panjang, di bawah sudah ya adalah yang di bawah kita, di samping juga banyak gitu kan. Dan kemudian ketika terjadi satu hal yang istilahnya ya stagnan, terus kayak jalan di tempat gitu, kita punya kecenderungan untuk melihatnya keluar. Oh, jangan-jangan karena si ini nih, karena si itu nih, karena bos saya begini nih, karena kantor saya begini dan seterusnya. Itu dulu. Yang kemudian belakangan ketika saya kemudian belajar lebih lanjut, kemudian juga dipertemukan dengan beberapa pengetahuan yang saya ketahui belakangan itu adalah bahwa kata kuncinya bukan pada apa yang ada di luar kita, tapi sebenarnya semuanya kembali kepada kita. Jadi kalau apa yang saya baru pelajarin ya, moga-moga nggak salah ingat, nggak salah sebut gitu ya. Apa tuh? Ada rumusnya. Apa? Jadi event plus respon sama dengan outcome gitu ya. Okay. Jadi event itu kejadian apapun di sekitar kita. Kemudian respon adalah yang kita berikan, dan kemudian yang hasilnya adalah outcome atau hasil gitu. Jadi dalam konteks karir kita, ketika kemudian ada situasi di mana outcome-nya atau hasilnya adalah karir kita merasa karir kita mentok gitu ya, itu kan hasil ya, yang di ujung ya. Maka kemudian akan ada eventnya boleh jadi betul bahwa kondisi perusahaan memang sedang sedang menurun, atau mungkin memang betul eventnya adalah ada rekan kita atau banyak rekrutan baru yang kemudian langsung tiba-tiba nangkring posisinya di atas kita. Itu kan eventnya ya. Tapi kemudian kata kuncinya bukan pada event, karena hasil itu kan ada event, tapi kemudian ada respon kita. Kalau kemudian kita merespon dengan putus asa, dengan kehilangan semangat, dengan kemudian kerjanya ogah-ogahan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sama juga kalau orang Jawa bilang pinter bodoh gajine podo gitu kan. Pinter maupun enggak pinter, gajinya itu sama aja gitu. Jadi ngapain saya harus all out? Masa kerja saya yang sudah sekian tahun, sudah sekian lama, ternyata kalah jabatan, kalah grade, kalah posisi dengan teman yang rekan kerja kita yang baru masuk baru bulan kemarin gitu, sederhananya begitu. Nah, itu tadi. Jadi kalau kemudian kita memberikan respon yang tidak tepat, maka kemudian hasilnya juga nanti akan ya nggak tepat juga gitu, nggak seperti yang kita harapkan. Sementara di sisi lain, ketika kita berharap dengan kejadian yang sama, kemudian ternyata hasilnya berbeda, maka kita harus memberikan respon yang tepat. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan respon yang tepat, maka salah satu pondasi dasar dari respon yang tepat ini adalah bagaimana kita melihat ke dalam dulu sebelum kita melihat keluar. Gitu. Karena ya ini kalau agak berbicara sedikit keluar konteks sedikit ya, nantinya juga nyambung ke sini. Intinya begini, orang cenderung bilang bahwa ini misalnya contoh, perusahaan saya stagnan karena ekonomi melemah, misalnya begitu ya. Tapi kan bukankah di tengah kondisi ekonomi yang melemah ini ada juga perusahaan yang growth, yang bahkan dia bisa ekspansi, yang dia bisa berkembang. Berarti kondisi ekonomi melemah ini tidak dirasakan oleh semuanya dong. Betul. Gitu. Semuanya kembali lagi bukan eventnya yang kemudian menjadi kunci utama terhadap terjadinya satu situasi atau outcome atau hasil ini, tapi kemudian bagaimana respon kita, gitu. Nah, kembali lagi, maka nyambung ke yang kita bahas pagi ini adalah adalah bagaimana kemudian kita memberikan respon yang tepat, dan respon yang tepat itu adalah melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu, gitu. Karena kadang-kadang ya, secara tanpa kita sadari, gitu, kita dalam tanda kutip diseragamkan oleh situasi. Contoh misalnya, kita lagi ngerjain sesuatu hal agak lelet nih, tiba-tiba bos atau teman kita iseng aja nyolek, tuh lama amat sih, itu gua aja ngerjain cuma 5 menit, kenapa 10 menit belum kelar juga gitu. Nah, kita mengalami situasi-situasi yang tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja gitu, kemudian mengeneralisirkan kita dengan orang-orang yang lain gitu, sehingga kemudian cenderungnya kita melihat ke orang lain, kita melihat keluar, bukannya melihat ke dalam gitu. Padahal dalam banyak situasi juga
contoh sederhana yang lagi heboh 2 hari terakhir ini, seminggu terakhir lah ya, Rio Haryanto. Kira-kira begitu. Contohnya begini nih, simpelnya saja. Kalau kita berandai-andai sedikit, kebetulan saya juga nggak kenal dengan Rio, juga nggak kenal sama orang tuanya. Tapi kalau perandaiannya begini, kalau dulu Rio kecil, yang dia mungkin boleh jadi dari kecil sudah kelihatan tuh suka kebut-kebutan gitu kan, suka bahwa ini segala macam. Kalau kemudian yang dilihat dari faktor luar, maka kemudian hobi banget kebut-kebutan sih, mau jadi apa gitu, ya kan sebenarnya begitu ya. Sementara kalau dilihat dari dalam, maka kemudian dia kok suka ya bawa mobil kencang, suka ini segala macam. Tinggal disalurkan aja di jalur yang tepat gitu. Yang pertama tahu dulu kan bahwa kemudian ternyata anak saya, orang tuanya Rio mungkin berpikir bahwa anak saya ini suka bawa mobilnya kenceng nih, atau dia suka sepedaan sambil kebut-kebutan gitu, misalnya begitu ya, balapan sama temennya, kira-kira begitu. Maka kemudian bukannya kemudian digeneralisir, dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, maka kemudian justru dilihat dari dalam bahwa dia punya karakter seperti ini, dia punya kecenderungan, punya kesukaan seperti ini, dan kemudian diarahkanlah ke jalur yang benar. Dan ketika jalur yang benar itu namanya adalah Formula One, nggak ada masalah sama sekali kan. Gitu akan jadi masalah ketika sama-sama kebut-kebutan tapi di jalan, gitu kan. Itu akan jadi masalah yang sangat berbeda, itu situasi yang sangat berbeda. Maka hal yang sama juga terjadi pada diri kita. Nantinya kita akan bahas lebih detail ya, berkaitan dengan kenapa sih kita perlu tahu tentang potensi kita gitu. Potensi apa saja di luar sana gitu. Itu nanti kita akan diskusikan lebih detail lagi, tapi intinya adalah bahwa lihat dulu ke dalam. Jangan kemudian terlalu sibuk melihat keluar, dan kemudian apalagi jika kita bandingkan dengan rekan-rekan kita yang lain gitu. Nah, maka kalau kunci dari keberhasilan atau lejitan, kenapa saya membahasakannya karir yang melejit ya. Kalau meningkat itu kan dalam tanda kutip standar lah ya. Betul. Setiap tahun kalau kita masih bertahan di perusahaan yang sama, maka biasanya akan ada kecenderungan untuk meningkat. Tapi ketika melejit, ini adalah situasi di mana peningkatan tersebut signifikan. Ya, maka kemudian saya membahasakannya adalah kunci untuk kita melejitkan karir kita adalah kita mengenali potensi genetik kita terlebih dahulu. Gitu. Karena memang kalau menurut konsep Stephen, bahwa manusia ini terbagi menjadi 5 tipe dasar. Nah, pandangan Pak Handika sendiri tentang potensi ini, apakah memang selalu identik dengan potensi genetik atau bagaimana Pak Handika? Ya, jadi pada prinsipnya memang kalau kita bicara potensi secara umum, maka akan ada banyak sekali potensi, di mana kalau menurut Stephen sih, itu memang semuanya akan bermuara kepada potensi genetik. Kenapa kita menyebutnya sebagai potensi genetik? Karena di sini memang bawaan dari lahir gitu kan, anugerah dari Tuhan. Makanya kalau bahasa awalnya tadi begitu ya, anugerah dari Tuhan yang memang diberikan kepada seseorang, di mana ini kemudian akan terasah oleh lingkungan, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa bangunannya mungkin sudah ada pondasinya. Atau kalau dalam bahasa desain sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya, tinggal kemudian kita munculkan lebih kuat lagi, atau kita letakkan sebagai bagian dari awal pembangunan potensi gitu ya. Tapi prinsipnya adalah tidak semata hanya sekedar kertas kosong yang kemudian karena faktor mungkin pergaulan kita, keluarga mungkin, pendidikan dan sebagainya, kemudian kita terbentuk pada satu potensi. Jadi itu filosofi dasarnya begitu. Kalau dari Stephen meyakini bahwa ada memang potensi yang non genetik, ada juga yang kita di sini lebih fokus pada potensi genetik. Kenapa? Karena kalau potensi genetik dia selamanya tidak akan pernah berubah. Gitu. Dan kemudian dari riset empirik yang kami lakukan, dari pengalaman yang banyak yang kami temui, bahwa memang pada akhirnya banyak orang yang merasakan bahwa setelah dia mengenali dan kemudian menggembleng diri sesuai dengan potensi genetiknya, maka dia merasakan yang pertama, paling tidak walaupun pekerjaannya sama gitu ya, minimal dia kemudian lebih nyaman. Kemudian kalau misalnya dia memungkinkan untuk menyesuaikan dengan gaya bekerja yang lebih sesuai dengan potensi genetiknya, selain lebih nyaman, dia juga merasa lebih mudah dan sangat dimungkinkan juga hasilnya akan lebih maksimal. Kira-kiranya begitu. Jadi kalau contoh gampangnya beginilah ya, misalnya kemudian saya gampangannya untuk contoh untuk penggunaan tangan saja, tangan kanan dan tangan kiri. Kalau saya memang
bawaan dari lahirnya adalah bertangan kiri atau kidal, ya, kita sebutnya begitu ya, aktifnya tangan kiri atau kidal, maka kemudian ketika karena mungkin faktor keluarga, faktor pendidikan, kemudian pakai tangan kanan deh, bisa nggak tangan kanan saya digunakan? Pasti bisa, gitu kan. Seiring dengan perjalanan waktu pasti bisa kita gunakan. Tapi kemudian ketika kita harus mengasah tangan kiri dengan tangan kanan kita, tentunya kan saya akan lebih mudah untuk menulis dengan tangan kiri dibanding tangan kanan kan. Dan kalau tangan kiri saya sama-sama misalnya begini, tangan kiri dengan tangan kanan itu sama-sama diberi porsi latihan misalnya. Latihan menulis indah selama 2 jam per hari. Maka kita bisa sama-sama tahu dan perkirakan bahwa tangan kiri akan lebih besar peluangnya untuk lebih mudah, lebih nyaman dan lebih bagus hasilnya. Itu filosofi dasarnya begitu, Mas Dedi. Oke. Nah, tapi kalau bicara masalah potensi genetik ini meliputi apa aja sebenarnya sejatinya, Pak Andika? Jadi potensi genetik itu datangnya sebenarnya dari belahan otak kita yang dominan. Oke. Jadi pada setiap orang, semua orang punya belahan otak yang sama. Tapi kemudian Tuhan sudah anugerahkan bahwa di setiap manusia itu belahan otak yang dominan atau yang sering digunakannya berbeda-beda. Gitu. Nah, maka kemudian kalau Stephen berangkatnya dari sini nih, meyakininya. Beda belahan otak yang dominan, maka dia akan berbeda karakternya. Karena beda karakter, maka otomatis dia akan berbeda potensinya. Sebenarnya begitu. Kenapa? Karena otak ini adalah pengendali utama dari apa semua yang kita lakukan kan. Sehingga dari sinilah kemudian ketika seseorang punya kemampuan yang lain dari yang lain, atau punya kemampuan lebih, ketertarikan lebih terhadap satu hal, maka ini datangnya dari potensi genetik. Gitu. Oke. Jadi mengindikasikannya seperti itu ya, Pak ya? Betul, arahnya begitu. Oke. Nah, kalau Stephen sendiri, ini kan dikatakan tadi Bapak sempat mengatakan ada prinsip produktivitas dari Stephen. Betul. Nah, kira-kira apa? Apakah memang harus melulu identik dengan prinsip produktivitas yang berhubungan dengan kerja dan kerja, atau bagaimana dari Stephen sendiri ya? Ya, kalau dari Stephen memang produktivitas itu tentunya berkaitan dengan prestasi ya. Kalau dalam bahasa akademisnya kan produktif gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari prestasi kan. Seseorang yang menghasilkan prestasi yang baik tentu seseorang yang produktivitasnya tinggi. Singkat ceritanya begitu. Nah, kalau dalam konteks Stephen HR, Stephen Human Resources ya, ini kemudian rumus produktivitas pribadi itu tergantung kepada 3 hal. Yang pertama adalah ability to do the work. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan. Tadi sudah sempat kita bahas tentang 5 tipe mesin kecerdasan gitu ya. Boleh kita ulas dulu, Mas? Yang 5 ini dulu ya. Silakan. Sebelum nanti kita balik lagi ke produktivitas. Jadi sebenarnya begini, kalau menurut Stephen, manusia terbagi menjadi 5 tipe, yaitu sensing, yang dia lebih dominan kepada panca inderanya, kemudian thinking, yang dia lebih kuat kepada aspek logika, kemudian intuiting, yang dia kuat pada konsep, ide, dan gagasan, feeling, yang lebih dominan kepada aspek perasaan, dan insting, yang dominan kepada naluri. Itu yang semuanya nanti bermuara kepada belahan otak yang dominan. Jadi kalau sensing itu limbik kiri, kemudian kalau thinking neokorteks kiri, intuiting neokorteks kanan, dan kemudian feeling limbik kanan, sementara kalau insting itu hindbrain. Itu sederhananya begitu ya. Supaya nggak terlalu complicated, itu simpan aja dulu ya. 6 bulan itu ya. Sendirian. Itu disimpan aja dulu ya, yang bagian-bagian itu. Tapi sekedar menunjukkan bahwa datangnya dari sini nih. Datangnya dari fungsi otak yang dominan. Kita nggak perlu belajar anatominya ya. Nggak perlu ya. Itu ya. Nanti bisa sampai sore nanti ya. Nah, kemudian kalau dari 5 tipe ini, maka kemudian kalau disambungkan dengan produktivitas ala Stephen, yang pertama tadi sudah kita bahas, ability to do the work. Maka masing-masing tipe ini punya kemampuan yang berbeda ketika melakukan satu pekerjaan. Contoh, kalau sensing, ability to the work-nya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, detail, kerja lapangan, gitu kan. Sementara kalau thinking, dia punya kemampuan lebih, punya ketertarikan lebih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisa. Yang dia perlu berpikir, perlu menstrukturkan, bikin sistem dan sebagainya. Ini tipe thinking. Kalau intuiting, dia lebih ability to do the work-nya lebih kuat pada hal yang sifatnya konsep, ide, gagasan, kreativitas gitu ya. Yang kemudian bicara tentang jangka panjang, planning, perencanaan, itu kekuatannya pada tipe intuiting. Sementara kalau tipe feeling, ability to do the work-nya lebih kepada aspek-aspek yang dominan kepada perasaan, maka dia akan lebih punya kemampuan dibanding tipe yang lain di bagian komunikasi dengan orang.
Jadi kemudian ketika dia berinteraksi dengan orang lain gitu kan, kemudian dia diskusi, ngobrol dan sebagainya, ini dia lebih nyaman, suasananya jadi lebih hangat, lebih seru, kira-kira begitu ya kalau dalam bahasa sehari-harinya. Sementara tipe yang terakhir yaitu insting, ability to do work-nya dominan kepada aspek service atau layanan atau hal-hal yang membutuhkan responsivitas tinggi. Ya, sederhananya begitu. Jadi berarti semua yang hadapan sama Pak Andika bisa kebaca nih potensi genetiknya ke arah mana gitu ya Pak Andika ya? Ya asal sudah tes Steven sih. Nggak tes pun nanti OPR bisa kasih tahu saya ya. Bisa diatur itu. Siap. Nah terus gimana? Ya jadi kembali kepada prinsip pertama dari produktivitas, ability to do the work. Maka setiap orang punya kemampuan berbeda terhadap, kalau kita bicara di perusahaan ya, terhadap satu job desk atau posisi tertentu. Gitu. Kalau paling gampangnya begini ya, penyiar, supaya nggak jauh-jauh lah ya, yang di depan saya aja ada penyiar gitu ya. Maka kalau kita mencari penyiar yang dia mampu menghangatkan suasana, yang ngobrolnya rame dan sebagainya, kasih tuh ke tipe feeling. Sementara kalau kita perlu penyiar yang untuk memandu sebuah acara yang memang membutuhkan analisa yang tajam dan sebagainya gitu ya, kasih ke tipe thinking. Sederhananya begitu. Ability to do the work-nya beda-beda nih. Gitu, sehingga kemudian ini adalah prinsip pertama dari produktivitas. Bagaimana kita semua bisa melejitkan karir kita, maka kita kenali potensi genetik kita. Kita punya kemampuan ability to do the work di bagian mana? Gitu yang kemudian kalau misalnya pertanyaannya, waduh, kayaknya saya salah deh gitu ya. Maka kemudian ada aspek yang kedua dari produktivitas. Ya, tadi kan ada 3 ya. Ya, tadi sudah kita bahas 1, ini yang kedua yaitu level of effort. Nah, sama juga. Jadi kalau dibilang level of effort itu, loh, di kantor saya itu yang namanya mungkin ada yang sudah pernah tes Steven, satu kantor sudah dites gitu ya. Dan kemudian ada posisi ya, kembali lagi saya minta izin, contohnya penyiar gitu ya. Boleh Pak. Dengan senang hati saya. Sering dibahas ya. Yang paling gampang yang kelihatan soalnya. Penyiar. Kemudian boleh jadi yang sudah pernah tes Steven dan bilang, ini penyiar saya ini pernah 5 kali ganti posisi dan pernah sensing, pernah thinking, pernah intuiting, pernah feeling, pernah insting. Dan 5-5-nya heboh semua. Gitu. Cuma kalau menurut Steven, karena kita bicara level of effort, hebohnya seorang feeling itu heboh sambil, ibarat kata dia sambil main-main aja udah heboh. Sementara kalau tipe lain, thinking misalnya, hebohnya itu dia harus mikir banget gitu, dia harus mengupayakan banget supaya bisa heboh. Mungkin dia perlu belajar dulu, perlu latihan dulu, perlu ini segala macam gitu kan, perlu direview, perlu dievaluasi dan seterusnya, baru kemudian dia bisa heboh, gampangnya begitu. Nah ini yang kita sebut sebagai level of effort. Dan yang ketiga adalah support given, dukungan yang diberikan. Jadi kalau level of effort tadi bicara tentang tingkat upaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan satu jenis aktivitas gitu ya. Yang ketiga adalah support given. Supaya masing-masing tipe ini bisa optimal dalam berkarya gitu ya, dalam bekerja, maka supportnya pun beda-beda. Jadi kalau tipe sensing misalnya, karena dia fokus pada panca indera, maka dia fokus pada hal-hal yang konkret, misalnya fasilitas, kemudian reward yang konkret yang diberikan. Misalnya ini saya nggak bisa siaran nih kalau speakernya masih kayak gini, masih acak-adul gini segala macam, saya nggak bisa nih. Itu kalau sensing. Sementara kalau thinking, dia perlu diberi otoritas. Jadi diberi kewenangan. Oke, saya harus punya kewenangan untuk mengatur siapa tim saya, siapa partner saya dan seterusnya. Kira-kira begitu. Kemudian kalau intuiting, dia diberikan keleluasaan atau ruang untuk dia berkreasi gitu. Sehingga konsep saya nanti bisa bisa ngasih masukan ya, boleh ngasih pendapat, bahkan mungkin diberi kebebasan untuk menentukan konsep yang menurut saya paling bagus dan seterusnya. Kemudian kalau feeling, dia diberi suasana atau partner yang hangat, yang suasana kerjanya nyaman nih, kira-kira begitu. Dia kemudian kalau misalnya sama-sama load-nya sama, targetnya sama, tapi kebetulan temennya kemudian nggak nyaman, dia nggak enjoy, dan kemudian kalau insting, yang penting dia berperan, punya peranan di ada andilnya sebuah aktivitas ya, betul. Bagaimana saya, mungkin Anda seperti itu selaku pegawai atau mungkin juga tim HR ini bisa mencermati gitu loh, ternyata saya memplotkan orang ini belum tentu dia the right man on the right place.
Ya, bisa. Setelah tes tadi, setelah mungkin mengenali potensinya. Nah, ini tadi kan saya sempat mengatakan yang perlu melihat ini secara pengambil keputusan siapa kira-kira, Pak? Ada dua orang ya. Kalau kita sebutkan siapa saja maka dua orang. Yang pertama paling penting adalah kita sendiri. Oke. Ya, karena kalau kita sendiri nggak tahu ability kita to do the work, kemudian level of effort kita bagaimana, dan kemudian yang ketiga support yang kita perlukan itu seperti apa. Ya kalau kita sendiri nggak tahu, gimana orang lain bisa ngasih, gitu kan. Jadi makanya kemudian smart listener berfokuslah kepada mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Kita tahu kita sebenarnya potensi genetiknya apa, tipenya apa, gitu kan. Dan kemudian dari situ nantinya cara mengasahnya pun juga akan berbeda. Kalau di Steven, kami sudah banyak yang bisa dipelajari tentang bagaimana sih masing-masing tipe ini mengasah dirinya, gitu. Bahkan kalau yang saya bisa ceritakan sedikit, sekedar ini aja ya, sekedar mungkin intermezzo dikit, bahwa cara 5 tipe ini untuk refresh itu beda-beda. Dan kalau kita nggak tahu cara refreshnya, bisa berantem. Contohnya gampangnya begini. Tipe sensing, dia bisa refresh setelah dia berkeringat. Jadi olahraga, beres-beres rumah, cuci mobil, cuci motor sendiri, gitu kan. Ada tipe ya sensing ini ya, ada orang yang dia refresh seger setelah dia berkeringat, gitu. Kemudian kalau thinking beda lagi. Kalau thinking dia dengan jalan-jalan go green ya, jalan-jalan ke ke area-area sawah, hutan gitu gitu ya. Atau kemudian dia piara binatang, rawat binatang gitu. Jadi dia punya piaraan binatang ya, bukan yang lain gitu. Ya kemudian di situ dia yang lain apa nih? Ya pokoknya itulah, pokoknya bukan yang lain aja. Iya, dunia lain gitu ya. Betul. Ya. Tipe thinking dia akan refresh setelah dia beraktivitas dengan ngurusin binatang peliharaannya. Kemudian kalau tipe intuiting dia refresh kalau dia nggak tidur ya dia nonton film. Gitu. Kemudian kalau feeling dia akan lebih segar kalau kemudian dia ngobrol atau bercanda gitu ya sama teman-temannya, sama orang-orang terdekatnya. Sementara kalau tipe insting itu silaturahim. Kenapa secara spesifik dibilangnya silaturahim? Karena kan begini, ada orang-orang yang dia datang berkunjung itu memang nggak dalam rangka apapun, hanya untuk ya mendekatkan hubungan gitu. Makanya kami menyebutnya kalau di Muslim silaturahim gitu ya. Tapi ini kan sudah bahasa umum ya. Nah, kalau kita nggak tahu refreshnya, ini bisa bikin berantem kan, Mas? Iya. Jadi misalnya suami istri, yang satu sensing, satu intuiting, gitu kan? Suaminya sensing, istrinya intuiting. Istrinya lagi suntuk banget dan dia biasanya tahu kan kalau suntuk itu gimana? Oh tidur deh. Suaminya ngatain, lu ngapain tidur gitu, males amat gitu kan, dan sebaliknya juga ya kan. Nah, maka sangat penting bagi kita pertama, makanya tadi kalau ditanya siapa yang harus tahu, kita sendiri dulu harus tahu dulu gitu, sehingga kalau orang lain nggak tahu maka tugas kita adalah menyampaikan itu dengan cara yang baik, gitu kan. Jadi kembali kalau kita di kantor maka kita tahu dulu potensi kita ini segala macam, dan kalau spesifik kita bicara di kantor bicara prestasi, maka cara menyampaikan yang paling baik bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya nyata. Nah, kan gitu. Betul. Jadi dibanding kita ngomong panjang lebar nih, saya itu kan bagusnya di bidang ini, gini, udah buktiin aja. Resultnya mana? Ya, gitu ya. Just do it. Kemudian setelah itu kasih lihat, Pak, Bu, atasan misalnya begitu ya. Tuh kan, saya kemarin sekian bulan ngerjain yang ini sesuai perintah Ibu. Tapi ini saya maaf nih, saya lancang, saya kerjain yang ini menurut saya ini paling ini. Lihat diperbandingkan aja hasilnya. Ya, kira-kira begitu. Dan kembali lagi, kalau kita sudah menunjukkan prestasi konkret, ya manajemen manapun pasti akan berpikir, Mas. Ya. Karena kita bicara produktivitas, tentu pasti akan menguntungkan perusahaan. Gitu kan? Sehingga kalau dalam konteks produktivitas, maka kemudian win-win lah ya. Dari pihak perusahaan mendapatkan produktivitas yang tinggi, kita pun minimal lebih nyaman di situ. Jadi kalau tadi istilahnya yang yang seru gitu ya, gajinya sama-sama gajinya sama-sama, maaf nih, kita merasa nggak cukup dengan gajinya, tapi kalau kita nyaman dengan nggak nyaman kan beda banget. Betul. Jadi, ada passion di sana ya berarti ya. Paling tidak
kita sudah nyaman dulu. Bahwa kemudian nanti akan ada prestasi tambahan, promosi, atau mungkin digeser ke posisi yang lebih tepat bagi kita gitu kan. Maka itu adalah next step-nya dulu. Tapi paling tidak pondasinya kita nyaman. Gak usah lah, yang penting dapat bonusnya tiap bulan ya. Nggak setiap tahun ya. Yang penting bonusnya pas-pasan aja lah gitu ya. Pas butuh duit, pas turun pas mau ganti mobil bisa. Pak Andika, saya potong sebentar ya. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di SMS, tapi saya tertarik untuk pertanyaan Pak Andre di Makassar. Saya mau tanya Pak Andika, saya sudah tes Stephen, tapi kok hasilnya beda sekali ya dengan minat dan kebiasaan saya selama ini. Oke, gimana Pak? Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah apakah Pak Andre ya tadi yang di Makassar? Pak Andre di Makassar. Pak Andre di Makassar, apakah sudah berdiskusi lebih mendalam dengan kalau kami menyebutnya promotor Stephen. Jadi orang yang melakukan tes Stephen itu kami menyebutnya promotor Stephen. Karena dari beberapa pengalaman yang saya alami, kadang-kadang promotor Stephen ini tidak menjelaskan secara mendalam gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu gitu kan dan sebagainya, dan mungkin juga pada saat dites mungkin nggak sempat nanya gitu, sehingga kemudian tidak terjadi diskusi. Maka saran yang pertama saya adalah coba digali dengan promotor yang sudah tes Stephen Pak Andre. Kemudian ditanyakan lagi kok berbeda ya gitu, karena kebetulan di sini kan tidak disebutkan secara detail tipenya apa gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, jadi kalau kita bicara tentang hasil tes Stephen, kita bicara tentang potensi genetik yang diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir. Sementara dalam perjalanan hidup kita, misalnya kita tes Stephen di usia 20 tahun. Gitu kan, Tuhan sudah kasih anugerah ini sejak kita 0 hari gitu ya. Begitu lahir kita sudah dikasih ini. Sampai dengan usia 20 tahun ini ada faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, semua hal yang di sekitar kita itu yang kemudian membentuk kita. Gitu, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya faktor lingkungan ini lebih dominan, kita kemudian lebih nyaman melakukan hal-hal yang di luar potensi atau kebiasaan kita. Gitu. Jadi ini sebenarnya merujuk nanti tolong diingatkan kalau saya terlalu detail ya, Mas Daryl ya. Merujuk pada rumusan fenotip sama dengan genetik lingkungan. Fenotip adalah kondisi kita hari ini, genetik adalah bawaan dari lahir, di mana salah satunya adalah mesin kecerdasan atau tipe Stephen seseorang. Kemudian lingkungan itu adalah semua hal di luar diri kita, mulai dari keluarga, pendidikan dan sebagainya. Di mana kalau fenotip itu 100%, maka genetik sebenarnya dalam tanda kutip hanya 20%. Justru lingkungan ini yang dominan 80%. Tapi hanyanya saya beri tanda kutip, kenapa? Karena genetik ini tidak pernah berubah, Mas. Karena tidak pernah berubah ya. Maka kemudian ketika kemudian ada faktor lingkungan yang dia boleh jadi bertolak belakang, berbeda 180 derajat dengan genetik pun, tetap nanti akan kelihatan adalah faktor lingkungannya. Cuma boleh jadi efeknya adalah kita dalam tanda kutip nggak nyaman, tidak maksimal dan sebagainya. Beda kalau kemudian penggemblengan kita, lingkungan kita itu berdasarkan dari aspek genetik kita yang 20% itu. Sebagaimana kita tahu rumus Pareto ya 20-80, justru yang 20% ini yang menentukan yang faktor besarnya, kira-kira begitu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Lucy di Jakarta. Kalau untuk kebutuhan karakter sendiri, apakah memang berdasarkan potensi atau justru lingkungan Pak yang mempengaruhinya? Ya, dua hal ini penting. Sebagaimana rumus yang barusan, wah ini pertanyaannya keren banget ini, nyambung dengan yang sebelumnya ya. Nah, atau Mas Daryl-nya yang keren ya, bisa nyambungin ya. Saya hanya bacain. Gitu. Jadi kalau dalam konteks pembentukan karakter, maka dua-duanya penting. Kita kenali dulu potensi genetiknya, baru kemudian kita carikan lingkungan yang tepat untuk mengasah potensi genetik tersebut. Gitu. Jadi dua-duanya berperan. Gitu. Kalau kemudian mau di head to head kan, mau dipertentangkan, pasti yang menang akan aspek lingkungan ya, gitu, karena dia 80% kan, 80% dibanding 20%, 4 kali lipat. Pasti akan menang. Cuma hasil akhirnya maka akan terjadi ketidaknyamanan gitu. Kalau contoh kecil saja yang beberapa kali yang pernah kami temukan. Pernah ada seseorang yang dia kemudian ngambil kuliah di salah satu jurusan di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, gitu ya. Cuma pada akhirnya setelah dia lulus, ijazahnya dikasihin ke orang tuanya, kemudian dia bilang saya mau melakukan hal yang lain. Ya, sederhananya begitu. Nah, ini yang kemudian salah satu contoh ketidaknyamanan. Maka kalau kembali kepada kuncinya,
kenali potensi genetiknya, baru kemudian lingkungan digembleng secara maksimal, maka inilah yang disebut sebagai karakter sejati dari seseorang. Oke. Dan mungkin ada di antaranya yang sudah menemukan hal tersebut ya, karakter sejati setelah mengalami penggemblengan dan memadukan antara potensi genetik yang sudah Anda punya dalam diri sendiri. Ini mengenai potensiku wujudkan karirku. Saya coba melihat ini no name, tapi beliau menanyakan, katanya, dari penjelasannya Pak Andika detail sekali bahwa ternyata kita perlu mengenali potensi diri kita. Ya. Nah, peran HR ini dalam permasalahan ini di mana, Pak? Apakah hanya sebagai orang atau sebuah tempat untuk mengkotak-kotakan sesuai dengan potensi atau bagaimana? Oke. Gimana, Pak? Wah, ini seru ini pertanyaannya ini ya. Jadi kalau sebenarnya ini tadi nyambung dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Daryl. Siapa sih dalam helikopter view? Tadi kan baru satu, Mas. Iya. Yaitu diri kita sendiri ya. Nah, yang kedua adalah memang tim HR. Yang dia perlu tahu tentang karakter dari tim yang dia kelola gitu ya. Sehingga kalau menyambung ke pertanyaannya tadi, peran HR ya tentu saja dia perlu mengenali itu ya, dan kemudian meletakkan ya right man on the right place. Nah, kali ini cuma ada satu satu aspek lagi yang perlu dipertimbangkan. Tidak hanya kalau di Stephen HR itu ada 4 aspek ya. Moga-moga saya nggak lupa ya, Mas. Yeah. Jadi ada kalau kita mau menempatkan orang, ada job grade, ada fungsional, kemudian ada kompetensi, maka ditambah dengan satu lagi yaitu mesin kecerdasan atau tipe Stephen-nya atau potensi genetiknya. Gitu. Karena kembali lagi bahwa kalau kita tempatkan orang sesuai dengan potensinya, maka dia punya peluang untuk menghasilkan lejitan produktivitas. Itu yang kembali lagi tadi sudah saya sampaikan, di mana ketika terjadi peningkatan prestasi yang signifikan, tentunya kan dampaknya ke dua pihak ya. Si orangnya sendiri juga nyaman, yang bersangkutan juga nyaman, dan perusahaan tentunya kan juga mendapatkan keuntungan dari situ. Gitu, sehingga kembali lagi peran HR, maka kalau tadi sempat ada istilah mengkotak-kotakkan gitu ya. Sebenarnya lebih tepat jika bukan mengkotak-kotakkan, tapi kemudian mengenali dan meletakkan di jalur yang tepat. Gitu. Kalau kesannya kalau di kotak-kotakan tuh kayaknya kan nggak bisa istilahnya ya, terbatasi gitu ya. Kira-kiranya kemudian kesan ya, walaupun saya nggak tahu apakah yang dimaksud dengan mengkotak-kotakan itu apakah kemudian jadi kayak terkungkung gitu. Tapi kalau kesan yang saya tangkap adalah istilah mengkotak-kotakan itu terlalu identik dengan itu tadi, mengkungkung orang pada satu bagian gitu ya. Nah, perlu saya luruskan bahwa itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan, untuk profesi atau jabatan tertentu atau posisi tertentu, bukan berarti satu tipe, satu posisi atau satu profesi atau satu jabatan itu hanya untuk satu tipe. Bisa juga untuk tipe yang lain, tapi gayanya akan berbeda. Gitu, sebagaimana tadi saya contohkan penyiar itu tadi ya. Kalau kita nyari penyiar yang memang acaranya membutuhkan analisa yang mendalam, kayak semacam level interogasi kira-kira begitu, taruh penyiar yang thinking gitu, kira-kira begitu. Jadi semuanya memungkinkan, hanya kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan seperti apa, output yang dihasilkan seperti apa, maka disitulah kita menempatkan orang yang tepat di situ. Gitu. Dan tentunya kembali lagi, ketika kita bicara tentang potensi genetik, maka kita bicara tentang jangka panjang. Jadi kalau kita bicara tentang jangka pendek, tentu kompetensi ya. Kita nyari penyiar yang heboh, ya udah cari aja yang heboh gitu. Itu kan dalam konteks kompetensi. Tapi kalau kita bicara tentang planning jangka panjang, kita nanti mau mempersiapkan begini segala macam, maka masukkan potensi genetik sebagai salah satu pertimbangan. Karena itu nanti akan lebih memberikan akurasi yang lebih tinggi kepada analisa yang dilakukan oleh tim HR. Tapi mungkin nggak dari potensi genetik ini ada seseorang yang mungkin bisa dikatakan mampu semuanya gitu loh, Pak. Bahkan dalam keadaan apapun tetap stabil gitu loh. Dari sisi sensingnya dapat, thinkingnya, intuiting, feeling dan juga instingnya. Kalau ditanya mampu atau tidak, mampu, Mas. Mampu. Hanya kemudian risetnya menyatakan ada orang yang mampu seperti itu, tapi hanya 3% dari seluruh populasi. Walaupun sudah coba untuk mengasah potensi genetik ya? Iya, jadi walaupun dia akan all out effort gitu ya, akan bisa, tapi hanya 3%. Jadi ibaratnya kalau dari gampangannya 1.000 karyawan, itu berarti hanya ada 3%. Dan maaf, saya ralat sedikit ya, bukan dari 1.000 karyawan, tapi dari 5 miliar manusia di dunia ini, hanya ada 3% orang yang mampu melakukan hal tersebut. Nah, dan tentu saja, ibaratnya begini ya, kita mengasah satu kemampuan itu aja kan perlu effort, perlu waktu, perlu tenaga gitu kan. Nah, kalau kita mengasah lebih dari satu,
2 misalnya, berarti kan double. Perlu 3, berarti kan triple, gitu kan. Nah, ibaratnya suhu pembinaannya itu, penggemblengannya akan sangat panas, sederhananya begitu. Makanya kemudian tidak semua orang mampu, walaupun tetap ada yang mampu, tapi hanya 3%. Kalaupun dipaksakan, cenderungnya kemungkinannya 2. Kalau kita nggak masuk ke 3% ini, maka kemudian dia akan istilahnya apa ya, patah di tengah jalan. Ibaratnya mesin mobil lah ya, diinjek gasnya dalam-dalam gitu kan, maksimalkan ya kemungkinannya 2. Mobilnya mampu atau mobilnya malah meleduk mesinnya gitu kan. Nah, kemungkinannya 2 itu. Gitu. Nah, maka kemudian kalau dari Steven menyarankan main aman saja, kita ambil yang jalannya orang 97%, yaitu sesuai dengan apa yang menjadi potensi genetiknya. Betul. Gitu. Daripada kita memaksakan untuk gembleng orang 3%, karena risetnya hanya 3% yang berhasil. Ini kan angka yang cukup kecil ya, dan bisa jadi hanya 1 per sekian banyak dari satu angkatan di sebuah perusahaan, boleh jadi hanya ada 1-2 orang gitu kan. Sementara yang lainnya lebih banyak yang jebol gitu. Nah kan sayang, orang yang sebenarnya dia punya potensi jika ditempatkan di bagian yang tepat gitu kan, difokuskan, tapi karena kita istilahnya berharap terlalu banyak, justru pada akhirnya malah mental gitu. Nah, Pak Andika, ini kan kita udah lepas dulu bicara masalah potensi, udah kita kenali, udah tahu bagaimana how to manage merekanya. Nah, tiba-tiba sampailah kita ke bisa dibilang bukan puncak sih, tapi terus mau mendapatkan yang terbaik dengan cara mengasah potensi genetik. Caranya bagaimana, Pak? Jadi kalau kita mengasah potensi genetik, tentunya kan ada 3 aspek sederhana ya. Yang pertama adalah kita kenali dulu. Karena kalau kita belum tahu potensi genetiknya, apa yang mau diasah kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cara mengasahnya ini pada prinsipnya adalah menyesuaikan dengan pola penggemblengan yang ada pada masing-masing potensi genetik. Jadi tadi sebenarnya sempat muncul, tapi kemudian sekilas saja ya. Ketika kemudian sensing dia membutuhkan hal yang konkret, kemudian thinking dia membutuhkan otoritas, intuiting keleluasaan, kemudian feeling adalah harmoni atau suasana yang menyenangkan, dan insting dia membutuhkan peran di situ. Nah, maka cara mengasahnya adalah yang kedua ini kita berikan atmosfer atau lingkungan yang kondusif bagi dia. Kemudian kalau kita sendiri, cara mengasah bagi kita berarti poin yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi kan atmosfernya yang pertama kita kenali, yang kedua adalah atmosfernya. Kemudian yang ketiga ini adalah kita menggembleng diri sesuai dengan karakter dasar kita. Jadi kalau sensing yang dilatih adalah ketelitiannya. Kalau atau rajin atau teliti. Kalau thinking, logiknya, berpikir logisnya, objektivitasnya, keadilannya. Kemudian kalau intuiting, asahlah ide, kreativitas atau gagasannya atau konsepnya. Kemudian kalau feeling, asahlah hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan kalau insting, asahlah kemampuan Anda untuk berkontribusi, kemampuan Anda untuk berperan dalam setiap posisi yang Anda miliki gitu. Walaupun jangan berusaha untuk jadi 3% dari kata-kata tadi ya. Tapi jadilah 97%, itu kan lebih aman ya, baik perusahaan dan juga SDM sendiri.